Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Balik lagi bersama saya Adan Ramadiano di Editorial Pagi. Hari ini kita akan berbicara tentang peran cendekiawan Muslim dalam menjawab tantangan zaman dan bagaimana ICMI sebagai mitra strategis khususnya di Kalimantan Utara. Sudah hadir bersama kita sosok yang sangat berperan dalam dunia intelektual Islam khususnya di Kalimantan Utara. Beliau adalah Ketua ICMI Kalimantan Utara, yaitu Dr. Ihya Ulumuddin Rahawarin. Mungkin langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Mas Ihya. Gimana kabarnya? Dan alhamdulillah baik, luar biasa hari ini. Oke. Gimana? Bisa sebelum kita masuk ke soal ICMI, boleh tahu Mas Ihya apa sih kesibukan akhir-akhir ini sebelum di organisasi? Oh iya, terima kasih atas undangannya dulu ya. Saya sampaikan Mas Adan. Baik. Jadi mungkin tadi ada sedikit pengantar, saya izin mengkoreksi sedikit. Oh, boleh, sangat boleh sekali. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kalimantan Utara. Ya, bukan untuk ICMI-nya. Jadi pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kalimantan Utara adalah badan otonom dari organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang baru dilantik, diresmikan. Jadi kalau disampaikan bahwa memiliki pengaruh dalam dunia intelektual kayaknya agak terlalu belum masuk ya. Mungkin nantinya. Insya Allah harapannya kami ke depan kayak gitu. Jadi karena kita sebagai organisasi baru, mudah-mudahan bisalah sedikit berkontribusi dalam intelektual muda Muslim di bumi Paguntaka Banuanta ini. Oke. Oh iya Bang, apa sih terkait tadi ya latar belakang dan apa yang kegiatan selain di organisasi ya? Kalau dari pribadi, sehari-hari saya bekerja sebagai seorang dokter bedah di Rumah Sakit Kota Tarakan RSUKT dan juga bekerja di RSU Karsa ya, dan RSU Pertamedika. Selain itu juga untuk saat ini saya juga ya sama juga punya hobi juga, sama-sama dengan teman-teman di komunitas motor juga. Suka motor juga. Suka motor juga. XSR Brotherhood Indonesia kemarin diundang gara-gara motornya. Kemudian selain itu juga ya kesibukan yang paling utama dan paling penting yaitu tetap sebagai suami dan ayah dari ketiga anak saya. Gimana keluarga Bang? Alhamdulillah sehat Mas Adan. Oh iya Bang, kan kita kembali lagi kita soal ICMI. Apa sih Mas Ihya nih kan dia sebagai dokter juga aktif sebagai dokter juga. Apa motivasi Masnya mau aktif di organisasi juga? Siap. Jadi kalau kita bicara soal organisasi kepemudaan ya, di sini salah satunya pemuda ICMI Kalimantan Utara mengambil tempat, mengambil bagian lah. Jadi munculnya ini karena kegelisahan dari teman-teman yang satu pemikiran dan satu frekuensi dengan saya. Kita butuh suatu wadah, media, organisasi yang bisa menjadikan tempat untuk pengabdian dan bekerja. Kata kuncinya bekerja. Kalau saya tuh kenapa saya tertarik dalam hal ini? Kalau dilihat dari latar belakang saya kesehatan ya. Kalau aspek pemuda itu kalau kita lihat dari definisi pemuda itu kalau didefinisikan ada namanya sejarawan Taufik Abdullah mendefinisikan pemuda itu tidak hanya berdasarkan nominal umur. Jadi apa itu pemuda? Pemuda adalah suatu bagian dari komunitas yang mampu memberikan perubahan dalam masyarakat. Itu definisi dari beliau. Kalau di sini makanya saya berpatokan pada itu, bahwa jika kita mampu memberikan andil signifikan lah dalam perubahan di dalam komunitas, di situ sudah dikonsepkan bahwa kita pemuda. Dan disinilah jadi usia muda itu usia yang sangat secara kesehatan tuh usia yang sangat riskan ya. Riskan itu optimalisasi. Kalau secara kesehatan itu usia muda itu dalam fisiologi otak ya, itu ada
3 perkembangan yang muncul. Pertama, perkembangan dari fungsi precortex frontal, fungsi di limbic system, dan fungsi koordinasi antar saraf. Jadi pada tahapan itu, pada fungsi precortex frontal itu, disitulah usia-usia muda itu optimalisasi maksimal, di mana apa yang diatur di precortex frontal itu fungsi dari segi perencanaan, bagaimana mengkonsep, kemudian mematangkan persepsi dan fungsi-fungsi eksekutif lainnya, decision maker, mengambil keputusan, itu ada di fungsi precortex. Kemudian yang kedua, fungsi limbic system. Kalau dari aspek pada umur 16-30-an itu dan sampai matangnya 50-an itu di situ amigdala, bagian daripada otak itu berkembang. Nah, disitulah pematangan seseorang itu terkait emosinya. Kalau konsep dari dunia barat itu ada namanya 5F. 5F itu freeze. Seseorang itu mudah terpukau akan sesuatu pada konsep ketika dia muda. Kemudian apalagi setelah freeze ada namanya fight dan flight. Fight itu jika menemukan sesuatu problema, dia akan memutuskan dia akan masuk dalam konflik atau dia menghindarinya. Jadi setelah tadi freezing, fight, flight, ada juga fear, mengolah rasa takut, kecemasan untuk hal-hal yang baru dia tahu, baru dia kenal. Kemudian setelah itu apalagi ada namanya konsep fertility. Di situ konsep di mana pada usia muda, pemuda dan pemudi, konsep ekspresi akan kebutuhan seksual itu muncul. Jadi itulah kata, kalau kita garis tarik belakang dari sejarah dulu, ada namanya filsuf Aristoteles mendefinisikan bahwa pemuda itu adalah ketika dia belum bisa mengendalikan desire, hasrat atau nafsunya. Jadi kita harapkan dengan organisasi, terutama organisasi pemuda ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Kalimantan Utara, semua aspek-aspek ini bisa kita mediasi, akhirnya menjadikan dikonversikan menjadi sebuah program kerja yang positif, sesuai definisi sebelumnya, memberikan kontribusi yang bagi masyarakat sekitar. Keren. Apalagi anak-anak muda sekarang ya bisa dibilang sangat cepat gitu menerima informasi dari luar, makanya harus disaring lagi ya. Mas, bagaimana sih dunia, kan masnya ini sibuk juga di dokter juga, organisasi juga gitu. Gimana sih cara menyeimbangkan waktunya itu? Kalau konsepnya mencari penyeimbangan, kayaknya ya itu tadi, mungkin ini erat kaitannya dengan time management ya, job desk, bagaimana menyusun skala priority. Dari konsep itu kan akan lahir penjadwalan kita, yang mana kerja-kerja yang harus didahulukan, yang mana harus disesuaikan dengan target. Jadi memang dalam hal sebagaimana layaknya seorang pribadi muslim ya, terutama pemuda muslim, berdasarkan konsep Islam itu memang harus pintar bagaimana memanajemen diri. Konsep yang sederhana sudah yang bisa dilakukan, sebenarnya kita sudah dibiasakan dengan konsep sholat 5 waktu itu sendiri. Jadi dari awal jika kita bisa tepat aja dalam menjalankan sholatnya itu, insya Allah ya yang lain-lain bisa kita atur. Jadi konsep sholat subuhnya apa segala macam. Saya di sini porsinya menjelaskan teori ya. Mungkin secara pribadi juga belum bisa, masih dalam perjuangan untuk mencoba untuk menyegerakan atau tepat waktu dalam sholat fardu. Tapi ya inilah harapan dan impian kita semua agar pemuda muslim itu punya karakter yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran. Baik. Kan kita bahas dari tadi kita bahas ICMI ya. Apa sih Pak perannya gitu dan misinya ICMI itu sebagai organisasi cendekiawan muslim? Kalau ke ICMI, pemuda ICMI di Kalimantan Utara itu secara garis besar itu ingin membawa itu tadi perubahan, peningkatan kapasitas kapabilitas individu terutama pemudanya, dalam konsep 3 bidang yang kami sasarkan. 3 bidang itu, yang pertama ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Menurut kami akar masalahnya di Kalimantan Utara itu tidak jauh-jauh dari 3 bidang ini.
di mana pendekatan yang kami ingin munculkan itu pendekatan pentahelix, sesuai dengan apa yang kami gaungkan pada pelantikan kami sebelumnya, bahwa pendekatan pentahelix itu mencari, mengidentifikasi dan menganalisa suatu isu atau masalah, kemudian didiskusikan, dianalisa dan dicari konsep yang sesuai, yang solutif untuk masalah-masalah tersebut dengan melibatkan komponen-komponen terkait. Pentahelix itu pertama pemerintah daerah. Pemerintah daerah kami memposisikan diri ke depan, mudah-mudahan bisa menjadi mitra strategis dalam hal penyusunan kebijakan dan mengawal, mengevaluasi juga. Yang kedua organisasi kepemudaan ya, posisi kami juga. Yang ketiga dari aspek akademisi. Akademisi selalu harus kita libatkan karena kita tidak bisa melakukan atau merencanakan suatu program tidak didasarkan oleh data-data yang diolah secara akademis. Setelah itu konsep media juga. Media juga itu kita harus tangkul ya, dan kita harus libatkan karena supaya ada fungsi transparansi dan pengawasan berkala. Nah, itu juga sebagai self kritik buat kita juga untuk mengembangkan organisasi kita, menilai sejauh mana program kerja, terutama hal-hal yang misalnya isu kesehatan ya. Salah satunya itu HIV, stunting, itu kan klasikal tapi selalu menjadi berulang, problematika berulang. Nah, itu yang kita harapkan agar bersama-sama dengan masyarakat sebagai komponen kelima ini bisa bekerja berkolaborasi lah. Betul. Oh ya Bang, kan tadi kita juga bahas dari peran strategisnya ya. Bagaimana sih peran ICMI gitu dalam menerjemahkan mulai dari bidang ekonomi, mungkin bisa didetailkan ya Pak, bidang ekonomi, sosial, ataupun di pembangunan sumber daya manusia ini. Jadi konsep yang kemarin kita jadi saya sedikit flashback awal pas saat pelantikan itu kan kita mengadakan juga seminar kebangsaan ya, di mana pemateri-pematerinya menurut saya kompeten, yaitu dari bidang ekonomi Pak Dr. Margiono, bidang pendidikan ada Prof. Yahya, seorang rektor kita, kemudian dari kesehatan ada Dr. Sigit ya, beliau adalah ketua ID Tarakan. Dari hasil diskusi ini memang sudah jelas bahwa tiga masalah ini menjadi lingkaran setan. Contoh khasnya kayak stunting. Stunting itu muncul karena ada masalah kesenjangan ekonomi. Apa yang muncul di situ karena adanya ternyata hasil yang disampaikan oleh Dr. Margiono bahwa kebanyakan kita punya pekerja itu diisi oleh sektor informal. Jadi pendapatannya itu belum mungkin layak tapi belum sustainable, belum stabil. Jadi belum tentu dia mendapatkan pendapatan yang sama untuk bulan berikutnya atau bahkan minggu berikutnya atau hari berikutnya. Jadi dari situ itu yang kekhawatiran. Kenapa? Ketika ayah datang dengan pendapatan tidak stabil akan melibatkan atau mengganggu kestabilan rumah tangga. Kestabilan rumah tangga, ibu dan anak di dalamnya akan mengganggu lingkar kecil yang lain, kestabilan gizi daripada anak-anaknya. Nah, itu kan kalau kita tarik garis yang singkat aja. Padahal jauh dari itu, sebelum munculnya rumah tangga, bahkan ketika berniat untuk melakukan atau menikah, harusnya sudah ada tinjauan analisanya, karena individu atau anak atau bayi yang sehat akan muncul oleh karena pasangan ibu dan bapak yang sehat. Dan bagaimana cara menjaga agar selama masa konsepsi atau kehamilan itu kondisi janinnya juga sehat. Jadi semuanya ini kan kayak siklus yang berputar dan saling mempengaruhi. Jadi apa yang didapat ayah bisa mempengaruhi ibu, bahkan jauh sebelumnya, sebelum jadi ayah mau berniat untuk menjadi suami pun sudah ada yang konsep tiga ini yang harusnya dijaga dan dioptimalisasi. Karena sebab akibat lah ya. Sebab akibat. Oh ya Pak, kan saya ada ngeriset juga nih dalam pidato Masnya Mas Ihya gitu, menyebut bahwa ICMI sebagai ruang bertumbuh dan bukan sekedar tempat terhimpun kalau nggak salah.
Bisa dijelaskan nggak lebih dalam apa sih makna tersebut? Ya, kalau ICME dikatakan sebagai ruang bertumbuh, itu filosofinya seperti ini. Kita ini mendirikan suatu organisasi ya, kepemudaan. Diharapkan organisasi kepemudaan ini tidak hanya kita mempunyai efek implikasi kepada masyarakat sekitar, tapi kepada kita sendiri. Jadi saya harapkan dan mimpi besar dari kami teman-teman juga bahwa di ICME, di Pemuda ICME itu bisa meningkatkan kapasitas building. Jadi yang paling singkat ya, misalnya kemampuan literasi kita lah. Di ICME diharapkan kita bisa mengerti bagaimana menghasilkan, mengolah suatu data, meriset suatu data, menganalisa suatu data, membuat suatu tulisan yang paling simpel, menjadikan esai, artikel, bahkan konsep buku, menulis sebuah buku, atau bahkan menerbitkan publikasi, jurnal dan semacamnya. Jadi bukan hanya bisa berdampak kepada komunitas di luar sana atau masyarakat di luar sana, kita dulu lah. Jadi kader-kader ICME itu kalau mau mempengaruhi orang luar, pengaruhi diri sendiri, disiplin diri dulu lah. Jangan terlalu melek-melek. Yang paling mudah sebenarnya, yang paling simpel, salah satu konsepnya itu sholat subuh lah. Kalau misalnya bisa seperti itu, jadi salah satu sebelum didirikan Pemuda ICME kan kita sering beraudiensi, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang sudah tersentuh oleh ICME. Jadi sebelum Pemuda ICME sudah ada ICME senior di Kalimantan Utara. Dari pesan-pesan mereka yang kita pegang erat-erat bahwa jangan terlalu bermimpi muluk-muluk, tapi kerjakan satu hal yang sederhana yang bisa dijaga konsistensinya. Salah satunya yang mereka sudah tunjukkan dan mereka sudah lakukan dulu-dulu, yaitu oleh senior di ICME itu bahwa konsep fokus ya, forum komunikasi subuh. Jadi dulu tuh zamannya ketika almarhum Dr. Yusuf SK itu ternyata sudah ada konsep fokus. Forum komunikasi subuh itu jadi berdiskusi, menganalisa masalah sosial setelah sholat subuh. Jadi memang sudah keren. Ini yang harus sebenarnya kita pelihara dan kita jaga. Seperti itu Mas Adan. Oke. Oh ya Mas Ihya, bagaimana sih pentingnya kolaborasi gitu dengan pemerintah daerah ataupun masyarakat sekitar gitu? Apa bentuk konkretnya selama ini? Kalau kolaborasi ya salah satunya yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa nanti ke depan ini tanggal 20 nanti itu kita akan melakukan suatu dialog terbuka ya, terkait dengan masalah ijazah ya. Ada yang lagi viral nih, betul. Ijazah yang lagi dipegang oleh pemilik usaha ya, untuk karyawannya, ijazah karyawannya. Jadi konsep yang sederhana menurut saya ya, di situ Pemuda ICME hadir di situ untuk mengadvokasi tidak hanya dari pihak yang jasanya diambil atau yang dipegang oleh tapi juga membuka ruang untuk penjelasan dari para penyedia lapangan kerja ini. Jadi kan memang ada, jadi bisa melihatnya dari aspek ketenaga kerjaan, tapi bisa melihatnya juga dari aspek pelaku usaha. Kita kan tahu bahwa apakah konsep penyimpanan ijazah ini apakah ada legal standingnya? Itu yang kita mau munculkan dan menggali di forum diskusi itu. Dan semisalnya ada legal standingnya, bagaimana atau tidak ada, bagaimana pemerintah daerah atau teman-teman di aparat penegak hukum mencermati kasus ini, dan kami menjadi media untuk mengadvokasinya, melibatkan tadi mitra dari pemerintah kota, mungkin dari LBH atau dari Departemen Tenaga Kerja. Keren. Oh ya Bang, dan saat ini juga kan di era industri digital lah, masih masa transformasi digital, apalagi banyaknya AI gitu. Apa langkah ICME gitu dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan teknologi ini? Jadi ya tadi masalah digitalisasi ya, AI dan segala macam. Sekarang kan eranya 5.0 ya. 5.0. Jadi memang itulah memang juga salah satu challenging buat kami teman-teman di Pemuda ICME Kaltara, yang memang kita sudah menganalisa dan mengidentifikasinya itu terbukti dengan
kemarin itu salah satu pemateri di in-house training kami, juga kami sajikan materi itu. Dari hasil diskusi ya, kita aspek yang kita bisa yang bisa kita terapkan, yaitu pertama kita melihat bahwa yang paling penting itu digitalisasi yang menyangkut masalah literasi. Jadi di teman-teman pemuda ICMI sedang mengkonsepkan agar materi-materi atau teman-teman punya riwayat publikasi, terbitan-terbitan karya ilmiah, buku atau buku atau jurnal bahkan yang sudah pernah terpublish, itu bisa kita data, dibikinkan bank datanya, dibikin bank data secara online dan dibikinkan ibaratnya library gitu, jadi perpustakaan yang bisa kita open source-nya, jadi bisa open, jadi dan itu juga sebagai indikator kita melihat dan mengukur kemampuan literasi dari teman-teman internal. Misalnya Mas Adan jadi anggota di ICMI, Mas Adan sudah melahirkan beberapa buku, melahirkan beberapa tulisan, artikel, itu akan terlihat di bank data kita dan akan dipublikasi di e-library kita. Jadi e-library ini akan kita sinkronkan dengan websitenya Pemuda ICMI. Jadi untuk teman-teman di sana boleh jalan-jalan lah ke website pemudaicmi.kaltara.com. Di situ insya Allah ke depan kita akan sinkronkan dengan beberapa tadi itu salah satunya electronic library daripada literasi teman-teman ICMI. Bahkan nanti kita akan, kalau ke depan ada rencananya kita akan related kan atau sinkronkan dengan rumah-rumah jurnal. Jadi bisa mungkin membantu, ya harapan kami sih mahasiswa atau pelajar aja juga mencari data-data yang sinkron dengan penelitiannya atau publikasinya. Itu harapan besar kami daripada Pemuda ICMI guna mengantisipasi tantangan challenging di era digitalisasi ke depan. Keren-keren ya. Oh ya, saat ini kan juga ICMI sebagai wadah dialog itu, dialog intelektual lah ya. Sejauh mana sih dialog ini sudah dijalankan di Kaltara khususnya ya, di siapa aja gitu yang sudah dilibatkan? Ya, jadi alhamdulillah semenjak pelantikan sampai sekarang ini kita sudah banyak melakukan ibaratnya silaturahmi, kalau istilah kami mungkin terlalu formal kalau dialog ya. Silaturahmi sih. Betul, silaturahmi. Silaturahmi salah satunya dengan kanda-kanda kami di ombudsman ya. Ombudsman. Ya, sudah beraudiensi dan mencari ibaratnya menyamakan frekuensi lah. Apa yang bisa kami bantu dan apa yang sumbangsi yang bisa kami berikan dan apa yang kira-kira bisa dikolaborasikan bersama. Selain itu ada juga dari instansi-instansi terutama di pihak universitas terbuka ya. Ada beberapa rencana kerja ke depan dan yang akan mampu menggali atau memberikan kontribusi lah untuk mahasiswa sendiri dan untuk kami secara kelembagaan dan untuk masyarakat sekitar. Betul, saling berkolaborasi lah agar ya kita juga kan pengen memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan. Iya, benar. Oh ya, ada nggak sosok Mas Ihya gitu? Dari pengalaman selama ini ya, adakah tokoh yang paling inspiratif nih selama menjalankan peran di ICMI? Tokoh inspiratif? Iya. Kalau di ICMI, kalau secara pribadi kita tahu ada Rasulullah SAW ya. Pastinya lah. Jadi memang beliau adalah figur yang sudah komplit lah. Beliau sudah bisa punya capacity building yang jelas secara kepemudaan. Zaman-zaman beliau melahirkan banyak pemuda-pemuda, pemikir, peneliti, ilmuwan ya, di zaman-zaman pada Khulafaur Rasyidin. Kalau secara kelembagaan ICMI, memang ICMI itu tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya almarhum Prof. B.J. Habibie. Jadi pasti sih. ICMI itu selalu diidentikan dan disimbolkan oleh B.J. Habibie karena beliau memanglah yang melahirkan ini ICMI dan akhirnya lahirnya Pemuda ICMI.
Itulah Oke. tokoh-tokoh yang bisa ya memberikan inspirasi ya. Keren. Apa sih Mas Isya tentang tantangan terbesar gitu dengan menyatukan ide-ide intelektual kan tentunya agak sulit tuh. Apa sih tantangan terbesar dari hal tersebut gitu? Apalagi eh, kita bisa menemukannya tuh di masyarakat lapang. Ada nggak tantangan tersebut? Tantangan internal eksternal nih. Bisa mulai dari internal. Oh iya. Kalau internal itu namanya semua organisasi pasti Pastinya lah ya. banyak otak ya, banyak latar belakang, belum latar belakang suku, latar belakang organisasi, punya karakter yang berbeda. Iya. Nah, mungkin tantangan terbesar bagaimana kita bisa menurunkan ego masing-masing dan berusaha untuk membuka ruang-ruang komunikasi. Itu aja sih. Jadi kalau selama masih bisa dikomunikasi, insya Allah ada alternatif solusi. Kemudian kalau tantangan dari sifatnya eksternal itu ya, kalau di Kaltara ini saya kira alhamdulillah bagus ya, iklim dan kultur yang dibangun. Mungkin ada di tingkatan fenomena sosial ya, ada beberapa fenomena sosial itu yang harusnya kita dobrak, tidak dijadikan kebiasaan budaya seperti membaca. Tingkat literasi kita masih rendah, belum lagi kita diserbu oleh gelombang game ya, game yang luar biasa yang menghabiskan banyak waktu di sana, game online, sehingga ada penelitian yang memunculkan bahwa tingkat IQ Indonesia itu posisinya 11-12 di ASEAN. Bayangkan 11-12 di negara-negara ASEAN. Negara ASEAN ada berapa sih? Ternyata posisi IQ-nya kita, intellectual quotient kita itu urutannya 11 dan 12. Bayangkan seberapa turunnya dibanding generasi mungkin era Orde Baru itu sudah agak naik ya. Sekarang ini sudah terlalu. Jadi implikasi daripada teknologi dan digitalisasi ini tidak hanya melahirkan manfaat positif, juga melahirkan manfaat negatif, terutama aspek game itu ya. Game ini perspektifnya bukan aspek e-sport ya. Kalau e-sport kita dukung, tapi kalau yang game yang hanya menghabiskan waktu sampai berjam-jam, mungkin bisa seharian. Bisa seharian. Tapi Mas Hadan nggak ya? Nah, saya jarang main game. Oh ya, kan terkait game juga ya, kan ada masalah-masalah lain gitu di bukan hanya game gitu, mulai dari isu-isu radikalisme, intoleransi gitu, sama atau degradasi moral ini ya. Degradasi moral. Gimana sih Mas, pandangan Mas dari ini memasukkan nilai-nilai Islam dari kalangan anak muda ini? Apalagi sosial media sekarang bukan sangat cepat mempengaruhi anak muda sekarang. Salah satu konsep yang muncul dan merupakan hasil perenungan kami setelah melakukan in-house training kami barusan kemarin ya, selama 2 hari tanggal 5-6 itu, ada konsep yang menarik yang dimunculkan oleh salah seorang peneliti dari Jepang. Kebetulan beliau adinda saya di Unhas dulu. Dia menggali dan menyampaikan bahwa Jepang itu maju dan berkembang tidak terlalu rumit-rumit strateginya mereka. Dia hanya back to basic. Back to basic. Konsep mereka tuh back to basic. Apa yang back to basic? Dari cara pengajaran. Cara pengajaran mereka dari mulai lingkungan SD, mungkin dari mulai TK ya, TK, SD, PAUD segala macam itu, yang ditanamkan itu aspek adab, aspek etika. Bagaimana hal itu dimunculkan dulu. Jadi kalau apa yang saya tangkap dari analisa beliau oleh pemateri kami di in-house training itu, tidak usah kita bermimpi yang muluk-muluk. Kita kembali aja ke dasar-dasar dulu, basic-basicnya itu. Jadi di sana tuh gurunya nggak ngajar-ngajar yang pakai teknologi inilah mungkin apa-apa. Enggak, mereka ngajar anak-anak untuk membersihkan kelasnya dulu sendiri. Jalan ketemu orang itu salam, menundukkan kepala. Lihat kalau orang anak-anak Jepang ya, di jalan. Jadi
kultur itu yang dibangun. Iya. Pada masa usia-usia seperti itu yang ditanamkan. Betul, betul. Nah, jadi cara menghargai orang tua, belajar, jika ada PR dikerjakan, disiplin-disiplin seperti itu aja, tidak usah muluk-muluk. Itu yang menjadikan Jepang itu sebagai bangsa yang besar. Dan kurikulum mereka dari dulu sampai sekarang sama. Sama. Tidak ada yang perubahan. Cara mengajarnya mereka jika tidak dikerjakan PR diberikan hukuman. Selalu dilatih, dididik untuk bisa menyelesaikan sendiri masalahnya, kemandirian. Betul. Saya kira itu yang kita perlu kembali lagi. Sebenarnya kita ini bangsa yang besar ya. Iya. Seperti tadi aspeknya yang tadi disampaikan Mas Adan, ada namanya radikalisme ya. Kalau kita tarik grassroots-nya ke konsep pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dulu itu, sebenarnya itu saja sudah cukup kita jaga. Tinggal kita definisikan atau jabarkan dengan konsep kurikulum yang tetap, yang konsisten dari dulu sampai sekarang, sehingga menurut saya ya, tanpa melangkahi para akademisi pendidikan atau para konseptor di dunia pendidikan, bahwa kalau belajar dari orang Jepang ya itu aja. Kita kembali lagi kepada konsep leluhur kita yang dulu yang sudah ditanamkan, bahwa pendidikan itu 3 konsepnya: memberikan tauladan dari depan, menjaga dari samping, dan mendorong dari belakang. Itu kan konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dulu kan. Ingat, Imadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, sama satu lagi, ada satu lagi saya lupa itu. Jadi itu ada konsepnya itu. Mungkin seperti itu ya. Kalau tentang karena apalagi di pelajaran pertama bagi anak-anak itu ya di keluarga ya. Di keluarga. Oh iya Pak, kan kita bahas, pernah nggak ISMI ini ada kegiatan lintas agama gitu, atau di lintas komunitas gitu, ada nggak Mas? Nah, ke depan juga tadi juga aspek ini yang akan kita ibaratnya kita rencanakan ya, plankan. Memang kita sudah bikin sebuah konsepnya, rencananya bahkan nanti ini mungkin dalam minggu ini 1-2 minggu ke depan kita ada agenda untuk beraudiensi dengan salah satu tokoh masyarakat yang mungkin tidak dari Muslim tapi punya kontribusi dan latar belakang keilmuan yang cukup menurut saya punya rekam jejak ya, kapasitas yang baik untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Dan memang ke depan juga konsep lintas agama ini, itu kerjasama lintas agama itu kami akan jadikan salah satu program kerja ya. Jadi supaya mungkin dari teman-teman dari OKP misalnya GMKI atau dari Pemuda Katolik atau apa, bisa kami lakukan kolaborasi bersama. Terutama salah satu red flag yang sudah kami jadikan sebagai rencana proyek ke depan, yaitu masalah tentang bagaimana optimalisasi krayan ya. Nah, itu yang kami mau sama-sama berkolaborasi dengan teman-teman dari lintas agama itu. Oke. Oh ya Mas, kan sangat kita juga bahas tadi tentang di era digital gitu, terutama dengan banyaknya tuh anak muda yang lebih dekat gitu ke sosial media daripada forum intelektual. Itu bagaimana ISMI menangani hal tersebut gitu? Iya, ya itu tadi maksudnya kalau konsep itu, pertanyaan itu sama sebenarnya dengan related to konsep back to basic tadi itu. Jadi idealnya memang di lingkungan usia dini, dari mulai lingkungan keluarga sampai lingkungan pendidikan di sekolah, mulai itu, dari keluarga, hal-hal sifatnya gadget itu harus kita isolasi dulu. Betul. Nah, itu sebenarnya bukan juga masalah masyarakat, masalah bangsa, masalah dalam keluarga sendiri, anak-anak juga gitu. Jadi kalau konsepnya itu mungkin ada batasan umur ya, dan ada jam-jam pemakaian ya. Jadi di situ memang saya kira ada, tapi ya di satu sisi juga harus diberikan ruang-ruang buat anak-anak itu bergerak juga ya. Misalnya jika memang dibatasi oleh interaksi dengan sosmed, dengan media, ya konsekuensinya orang tua harus memberikan ruang yang terbaik, ruang yang banyak juga untuk bisa berkolaborasi dengan anak-anak itu misalnya di
bersama-sama camping di back betul. to nature ya, Iya. kembali ke alam, atau sama-sama berdiskusi di rumah aja, Iya. bahas hal-hal yang bisa memberikan kolaborasi bersama. Jadi Betul, betul. kadang-kadang kenapa ada pelarian karena kurang Iya, komunikasi kurang yang di didapat keluarga. daripada anak di lingkungan keluarga. Karena dia kurang nyaman juga di Kurang keluarga, nyaman makanya keluarga. dia keluar Iya. kemana-mana gitu. Mungkin nanti bisa kami kolaborasi dengan yang pakarnya, pakar parenting Oke. mungkin. Boleh, boleh. Iya. Oh iya Mas, kan sejauh ini ya, Masnya kan dari ketua ICMI Kaltara gitu. Sejauh ini ada nggak pelajaran gitu paling berharga gitu, sebagai dari sejauh inilah dalam menjalani dalam Statusnya. organisasi ini? Ya, oke. Menurut saya pelajaran yang paling berharga itu selalu, atau apa ya, kata kuncinya ya, maksudnya kayak pesan ya yang bisa Ya. saya ketika saya mendapatkan amanah ini, selalu ini saja, apa, berpikiran positif terhadap orang lain. Nah, jadi kita harus senantiasa membuka ruang-ruang komunikasi, ruang terbuka untuk berkolaborasi dan berdiskusi, apapun modenya, apapun caranya, apapun tempatnya, dimanapun ini harus ada selalu ruang untuk diskusi, karena kita bisa terhubung, bisa terkoneksi jika sama frekuensi. Betul. Ya kan? Kalau tidak sama frekuensinya, cenderung ada konflik. Jadi saya tuh berusaha untuk jabarkan di teman-teman. Jadi kalau ada sesuatu, mudah-mudahan bisa kita duduklah sama-sama, berikan ruang sejenak untuk berdiskusi. Karena biasanya hati itu akan terkoneksi jika sudah sama-sama saling mengerti. Keren. Ya. keren. Ya, betul, iya. betul sekali. Oh ya, jika masyarakat, kan kita sudah paling banyak gitu bahas di tentang ICMI. Mungkin nih jika pemirsa gitu mau ingin berkontribusi juga gitu dalam kegiatan ICMI, bagaimana caranya, dan terbuka kah untuk siapa saja kah ICMI ini? Nah, itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi sebenarnya memang harusnya di sini ada wakil ketua bidang kaderisasi ini. Jadi juga sebagai serta wakil ketua bidang media. Jadi mungkin izinkan saya sedikit mewakili mereka. Ada Boleh. Mas Ade dan Mas Jubair di bidang itu, menyampaikan kepada teman-teman di luar sana. Jadi dalam konsep ADART keorganisasian itu kita tidak usah terlalu terpikir muluk-muluk bahwa masuk pemuda ICMI itu harus S1, harus segala macam. Enggak. Selama Anda pemuda, tadi seperti definisi, mampu memberikan sedikit kontribusi terhadap perubahan di dalam masyarakat, silakan bergabung. Nah, jadi kita terbuka untuk merangkul semuanya, pemuda dan pemudi. Di pemudi sendiri ada namanya perempuan ICMI ya. Itu akan kita sudah mulai kita bentuk dan akan dibawa Ibu Sukma. Jadi nanti ke depan juga kita akan berkolaborasi. Jadi tidak usah terlalu berpikiran bahwa ICMI ini harus harus S2, tidak ada. Sesuai ADART, selama Anda Muslim, selama Anda pemuda-pemudi, kita terbuka untuk berkolaborasi. Kami menerima dengan sesuai dengan konsep anggaran rumah tangga. Jadi kalau di konsep anggaran rumah tangga secara detail di situ digariskan bahwa butuh rekomendasi dari 1-2 orang anggota ICMI. Tapi kebijakan dari teman-teman itu akan kita susulkan. Jadi yang penting jika Anda tertarik bergabung, silahkan daftar. Daftar bisa menghubungi website kami, pemudaicmikaltara.com. Di situ ada nomor, ada kontak IG juga, ada PP Pemuda ICMI Kaltara. Bisa DM aja. Japri aja, insya Allah akan direspon secepatnya. Baik. Nah, gitu pemirsa. Jadi langsung saja ya, bisa langsung mendaftarkan di Pemuda ICMI Kaltara. Mungkin ini sesi terakhir Mas, karena Masnya sibuk juga gitu. Ini sesi terakhir dan ada beberapa pertanyaan lah dari saya lah gitu. Dengan latar belakang dari Ambon ya Mas. Lalu kuliah di Makassar, Solo juga gitu. Sekarang menetap di Kaltara gitu. Apa sih makna Indonesia gitu bagi Mas Ihya secara pribadi?
Saya ini sebenarnya secara perjalanan hidup sudah Indonesia banget ya. Ya, Ke betul. timur, ke tengah, ke tengah, ke barat ya. Nah, jadi kalau konsep Indonesia bagi saya itu bahwa konsepnya menghargai, komunikasi. Jadi orang Indonesia itu dikenal luar karena senyumannya, kan? Orang paling ramah, bangsa yang paling berbudaya. Betul. Rumah apa udah senyum, kan? Kalau dulu kalau kita di luar, jadi konsep yang paling mudah dalam merangkumkan Indonesia itu, yaitu tadi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu Indonesia. Betul. Oh ya, menurut Mas Ihya nih, apa sih yang paling penting yang harus dijaga gitu oleh kalangan intelektual Muslim di tengah derasnya ini perubahan zaman, sangat cepat lah gitu perubahan ini. Jadi menurut saya ya yang harus dijaga bukan hanya pesan buat di luar ya, buat kami juga internal teman-teman Ijmi, yaitu idealisme, integritas, integritas itu value yang sangat jarang sekali kita ketemukan sekarang. Integritas, idealisme, serta berani berbeda, seperti kata pesan Ketua Pemuda Ijmi Nasional, Dr. Ismail Ramadan, bahwa sekarang ini susah mencari organisasi yang punya integritas, punya idealisme, dan mau menjadi pembeda dengan organisasi lain. Karena terlalu banyak pragmatisme. Nah, itu yang harus kita kurangi. Betul. Terakhir nih, Mas. Terakhir, apa harapan Mas Ihya ya, untuk generasi muda Kaltara agar tetap memiliki kesadaran intelektual lah, nilai spiritual juga gitu, dan kepedulian sosial kan dalam membangun daerah ini? Iya. Kalau pesan tuh mungkin sama yang seperti saya sampaikan di forum-forum yang sebelumnya, bahwa kita itu harus tidak gampang berpuas diri ya. Tetap harus punya rasa lapar ya, rasa haus akan kontribusi. Jadi rasa lapar dan rasa haus akan kontribusi sosial itu yang akan menjadikan kita termotivasi untuk selalu mencari ruang-ruang pengabdian. Dan tidak berpuas jika menguasai satu bidang ilmu aja. Jadi kalau kita sudah puas dengan 1-2 bidang ilmu ya susah kita akan bersaing, karena orang di luar sana itu punya kecepatan tinggi dalam hal menguasai segala macam arus informasi terutama ya. Jadi yang paling simpel ya jangan pernah berhenti membaca, ya, menulis, dan selalu berdiskusi dengan orang-orang sekitar. Karena narasi tanpa diskusi dan tidak eksekusi itu nol besar. Ya, gitu aja. Betul. Keren ya, luar biasa ya dari Dr. Ihya Ulumuddin. Terima kasih atas wawasannya ya. Terima kasih, Mas. Dan semangat juga, mudahan bisa terus menginspirasi lah. Amin ya Allah. Dari dialog ini kita belajar bahwa cendekiawan itu bukan hanya soal ilmu ya, tapi juga soal aksi nyata, dan selalu kita berpihakan ke masyarakat juga ya tentunya. Semoga Ijmi juga terus menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam, gagasan, serta pembangunan yang berkelanjutan lah di Kaltara. Amin. Untuk pemirsa di rumah, tetap semangat, jadi bagian dari perubahan, sekecil apapun langkah kita, dan sampai jumpa di editorial pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Adan Ramadiano, sampai jumpa. Salam cendekiawanan.